Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Bentuk atau persamaan umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Atau dapat juga ditulis Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana nilai A tidak boleh sama dengan 0. Sebab jika A sama dengan 0, maka fungsi tersebut nantinya merupakan fungsi linier, bukan lagi fungsi kuadrat. Adapun materi prasyarat untuk mempelajari tentang fungsi kuadrat itu adalah materi di kelas 8 mengenai koordinat kartesius dan fungsi, serta materi di kelas 9 pada bab sebelumnya yaitu mengenai persamaan kuadrat. Sebab dalam kesempatan ini kita juga akan mempelajari sebuah keterampilan yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk dapat menggambar sebuah sketsa dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, kita perlu menyelidiki atau memahami bagaimana pengaruh nilai A, B, dan C terhadap grafik atau sketsa grafik fungsi kuadrat tersebut, di mana nilai A, B, dan C tadi merupakan unsur-unsur yang berpengaruh dalam perhitungan diskriminan dari persamaan kuadrat. Untuk menyelidiki bagaimana pengaruh dari nilai A, B, dan C pada fungsi kuadrat, saya menggunakan aplikasi di HP Android ya, yang saya peroleh dari Play Store. Jadi kita gunakan aplikasi yang disebut dengan aplikasi GeoGebra. Install aplikasi tersebut. Setelah kita install, kita buka. Sekarang kita coba masukkan fungsi kuadrat dengan beberapa nilai A, B, dan C yang berbeda. Saya mulai dengan fungsi kuadrat dengan nilai A-nya positif, kemudian nilai B dan C-nya sama dengan 0. Di sini kita coba dengan fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2. Nah, untuk fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2, di sini nilai A-nya adalah 1. Ternyata titik puncak dari grafik tersebut, titik puncak atau titik optimum ya namanya. Titik optimumnya berada di titik 0,0. Kemudian saya akan coba jika nilai A-nya tidak sama dengan 1 tapi lebih besar lagi, misalkan 2 ya. Nah, ternyata posisinya masih sama untuk titik optimumnya, jadi titik optimumnya berada di titik 0,0. Hanya saja bentuk grafiknya agak sedikit mengecil atau lebih kurus gitu ya istilahnya, dengan arah kurva masih sama membuka ke atas. Saya coba dengan nilai A-nya sama dengan 3. Nah, ternyata ini juga masih sama ya untuk titik optimumnya, dan kurvanya lebih kurus lagi gitu. Jadi kalau di sini saya melihat nilai A itu menentukan kurus gemuknya kurva. Nah, ini kita coba lagi dengan nilai A berupa negatif, misalkan negatif 3. Nah, ternyata yang terjadi adalah arah kurva berlawanan dengan nilai A yang positif tadi. Kalau tadi arah kurvanya membuka ke atas, untuk nilai A negatif arah kurva membuka ke bawah. Berikutnya saya ingin melihat bagaimana jika persamaan kuadrat itu nilai A-nya tadi lebih dari 0 ya, atau kurang dari 0. Kemudian nilai C-nya juga tidak sama dengan 0, tapi B-nya sama dengan 0 ya. Jadi bentuknya
Misalkan seperti ini, Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Apa yang terjadi? Nah, ternyata di sini titik puncak kurva itu berpindah ke titik 0,1 ya. Kemudian jika saya buat C-nya itu sama dengan negatif 1, nah titik puncak atau titik optimum kurva itu berada di titik 0,-1. Sekarang saya mau coba dengan nilai A-nya negatif ya. Jadi misalkan negatif X kuadrat dikurang 1. Nah, ternyata yang terjadi adalah titik optimum kurva itu masih berada di titik 0,-1 dan arah kurvanya membuka ke bawah. Jika C-nya saya rubah dengan positif 4, nah ternyata titik optimum itu berada di titik 0,4. Berikutnya saya ingin menyelidiki hubungan antara nilai diskriminan dengan bentuk kurvanya. Nah, misalkan sebuah fungsi kuadrat dirumuskan dengan Y sama dengan 2X kuadrat ditambah X ditambah 3 ya. Jadi ini nilai diskriminannya itu dapat kita hitung dengan rumus B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C, dimana nilai B-nya adalah 1, nilai A-nya sama dengan 2 dan C-nya sama dengan 3 ya. Jadi B kuadratnya sama dengan 1, kemudian A kali C-nya 2 kali 3 sama dengan 6, 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi 1 dikurang 24 diperoleh nilai negatif 23. Jadi di sini nilai diskriminannya kurang dari 0. Nah, saya lihat bentuk kurvanya bagaimana, kita tekan enter ya. Nah, ternyata kalau diskriminannya itu kurang dari 0, maka kurva ini berada di atas sumbu X. Saya akan coba dengan fungsi kuadrat yang diskriminannya lebih dari 0 ya. Misalkan 2x kuadrat ditambah 3x kemudian dikurang 1. Nah, ini nilai diskriminannya itu sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2 kali negatif 1 ya. 3 pangkat 2 sama dengan 9, kemudian 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2, negatif 2 kali negatif 4 sama dengan positif 8. Jadi 9 ditambah 8 itu sama dengan 17 ya. Jadi nilai diskriminannya sama dengan 17, lebih dari 0. Nah, kalau saya tekan enter, nah ternyata kurvanya itu memotong sumbu X di 2 titik ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan penyelesaian persamaan kuadrat yang kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu bahwa jika sebuah persamaan nilai diskriminannya itu adalah kurang dari 0, maka dia tidak memiliki penyelesaian untuk nilai X-nya. Nah, makanya dia tidak memotong sumbu X di titik manapun. Sedangkan kalau nilai diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan tersebut itu memiliki 2 akar ya, memiliki 2 akar yang berbeda. Berikutnya kita coba untuk fungsi kuadrat dengan masih yang diskriminannya lebih dari 0, tetapi di sini nilai A-nya negatif ya. Kita coba untuk nilai negatif 3. Jadi negatif 3x kuadrat dikurang 5x
kemudian ditambah 2 ya. Ini sebelumnya kita sudah mengerjakan dan memperoleh penyelesaian dari akar persamaan kuadrat jika nilai y-nya sama dengan 0 ya. Kita sudah punya penyelesaiannya, yaitu nilai x-nya itu sama dengan 1/3 dan negatif 2. Nah, kita lihat bagaimana bentuk grafiknya atau bentuk kurvanya. Nah, jadi sebagaimana dibahas di awal tadi, kalau nilai A-nya negatif itu kurva akan membuka ke bawah ya. Dan untuk perpotongan dengan sumbu X, kita lihat grafik ini memotong sumbu X di 2 titik, yaitu titik negatif 2. Jadi negatif 2,0 kalau kita sebut koordinatnya. Dan di titik 1/3 ya, 1/3,0 jika kita sebut koordinatnya ya. Jadi itu kaitannya dengan penyelesaian akar persamaan kuadrat. Berikutnya kita selidiki lagi untuk persamaan untuk fungsi kuadrat yang nilai diskriminannya sama dengan 0, dan kita gunakan juga yang kemarin sudah kita coba persamaannya itu kita selesaikan, yaitu persamaan persamaan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, jadi bentuk persamaan ini kalau y-nya sama dengan 0 dia jadi persamaan kuadrat ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan persamaan ini dan kita memperoleh nilai x-nya itu sama dengan negatif setengah ya. Kita lihat bagaimana bentuk kurvanya, titik potongnya dengan sumbu x. Nah, kita tekan enter. Nah, ini ternyata kurva dari grafik yang diskriminannya sama dengan 0, dia menyentuh atau memotong ya, memotong sumbu X tepat di satu titik. Jadi mungkin ada yang mengistilahkannya dengan menyentuh ya, yaitu di titik negatif setengah koma 0 ya, dimana negatif setengah tadi adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 4x tambah 1 sama dengan 0. Dari berbagai penyelidikan yang telah kita lakukan tadi, maka kita dapat membuat kesimpulan seperti gambar berikut ini ya, dimana jika nilai A-nya tadi lebih dari 0 atau positif, maka kurva akan membuka ke atas. Kemudian jika nilai A-nya negatif, arah kurva adalah membuka ke bawah. Berikutnya, jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka kurva atau grafiknya itu tidak memotong sumbu X. Dan kalau nilai diskriminannya sama dengan 0, dia memotong sumbu X tepat di satu titik. Dan kalau nilai diskriminannya lebih dari 0, maka dia memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan tentang grafik fungsi kuadrat. Kalian dapat melakukan penyelidikan yang lebih jauh lagi nantinya tentang sumbu simetri, kemudian tentang titik optimum tadi dan lain sebagainya dengan menggunakan aplikasi yang bisa kita install di HP Android kita ya. Selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.